طيب. نبدأ يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، إخوة الشباب، أيها المجتهدون الناشطون الصالحون المصلحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وطلاب العلم بمعهدنا خير الأمة المباركة بهذه المدينة المباركة كذلك، يعني بمدينة مالانج. حياكم الله، والله يحفظكم ويحميكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، قدرنا واجتمعنا بهذه المجالس الطيبة لأجل طلب العلم ولإعلاء كلمة الله عز وجل، ونوينا للجهاد في سبيل الدعوة في سبيل الله عز وجل بهذه السبيل. وطبعا نحن نجلس وننضم معنا بهذه الفرصة الطيبة لنترقى ونتطور لديننا وعلومنا الشرعية لأجل مصلحتنا الدنيا والأخروية. وطبعا نرجوكم جميعا أن تجتهدوا بالنشاط هذا العلم، وإن شاء الله نحن عزمنا ونريد أن نحب كلام الله عز وجل، ونحب من يحب أن يقرأ ويحفظ يعني هذا الكلام المبارك. وإن شاء الله نحن من أهل القرآن، ونحن من حملة القرآن، ونحن من أصحاب شفاعة القرآن في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bertemu dan berkumpul di rumah Allah ini, di Ma'had Khairul Ummah. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun senantiasa dicintai oleh Allah dikarenakan kita mencintai kalamnya, mencintai siapapun orang yang mencintai kalamnya, dan berusaha untuk mencintai siapapun mereka yang mengamalkan, yang menghafal, yang membaca Al-Quranul Karim ini. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya Allah di dunia dan insya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Nazar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, generasi tabi'in, tabi'in, thumma alladzina yalunahum hatta yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatas syabab rahimani wa yarhamukumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, ya. Tentunya jikalau kita sehat, kita mampu dan sadar bahwasanya nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat besar. Kalau kita masih dalam keadaan sakit, ya, atau terbaring di rumah sakit atau di dalam pembaringan, maka tentu kita tidak mampu untuk merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat lainnya. Nikmat makan, susah makan,
ya. Kadang tidur, tidak nyenyak, ya. Belajar, boro-boro belajar, makan aja tidak nyenyak, gimana mau belajar, ya toh? Nah, itulah. Jadi ketika Allah cabut nikmat sehat, maka nikmat-nikmat lainnya juga akan ikut, ya, terlupakan dan susah untuk kita nikmati. Maka dari itu banyak kita bersyukur kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan kembali untuk mengaji dan mengkaji, ya, dari kitab Aisar Tafsir li Kalamil Aliyyil Kabir yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah taala. Baik. Ini siapa yang belum baca Quran? Giliran siapa? Sudah ya? Sudah belum? Belum sebelumnya? Yang sebelumnya belum? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik. Barakallahu fik. Ahsanallahu ilaik wa walidaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik. Langsung kita masuk ke pembahasan syarhul kalimatnya. Laku, ya. Di sini tadi kita lihat di ayatnya, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya. Mana sudah kita bahas untuk terjemahnya secara sekilas. Laku bermakna al-liqa, ya, dari kata laqiya yalqa. Ya, laqiya yalqa. Antum di sini pakai apa? Kitab apa namanya? Kamus bahasa Arabnya Mahmud Yunus, Munjid, atau Munawwir? Munawwir ya. Oke, bagus. Munawwir. Ya, di sini laku min kalimati laqiya yalqa. Laqiya yalqa. Laku itu untuk fi'il madhi li dhamir jamak mudzakkar salim, yani hum. Ya, laku untuk siapa mereka? Orang-orang al-munafiqun hum laku. Ya, al-liqa bermakna. Ya, ini isim masdarnya, al-liqa. Ismun masdar. Liqa, pertemuan. Ya, pertemuan. Al-mulaqa sama. Ya, al-mulaqa itu adalah pertemuan. Meeting kalau bahasanya. Ya, liqa. Pertemuan, meeting, apa lagi? Bukan rapat ya, rapat muktamar, beda lagi nantinya. Ya, meeting kan bertemu. Ya. Dengan meeting bisa dilakukan al-muktamar, rapat, syura, ya, dan seterusnya. Al-liqa, al-mulaqa, ya, kaidahnya umum. Bimakna al-muwajahatu wajhan liwajhin. Bertemunya wajah dengan wajah, muka dengan muka, badan dengan badan. Jadi
saling bertatap muka, ya, secara langsung. Itu disebut dengan pertemuan. Ya. Jadi berhadapan langsung bertatap muka. Itu disebut dengan al-liqa atau al-mulaqa. Laqu al-fi'l madhi. Ya, li dhamir. Yani huna mustatir. Ya, taqdiruhu hum. Kembali kepada hum. Man hum? Haula'i al-munafiqun. Baik. Amanu. Sama ya, amanu. Amana yu'minu. Min kalimati amana yu'minu. Bermakna beriman, mengimani, mempercayai. Amana yu'minu. Kadzalika hum, ya, bitakdir, yani bidhamir mustatir, hum huna. Amanu, ya. Al-iman, ini haula'i min ashabil iman. Al-mu'minun, ini bihadza al-ma'na. Al-iman asy-syar'i. Ya. Jadi iman dengan yang sebenar-benarnya. Ilman syar'i itu yang mengimani 6 rukun iman. Itu al-iman syar'i. Ya. Bima'na at-tasdiq yani billahi wa bi kulli ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anillahi azza wa jalla wa ahluhu humul mu'minuna bihaqqin. Jadi membenarkan tentang akan adanya Allah azza wa jalla, ya, eksistensi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan membenarkan apapun, ya, yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bersumber dari Allah azza wa jalla. Ya. Dan mereka para pelakunya wa ahluhu, ya. Jadi mereka ini pelaku dari keimanan ini disebut dengan al-mu'minuna bihaqq. Mereka orang-orang yang beriman, ya, mempercayai akan adanya hak kebenaran, ya, beriman kepada yang hak. Ya. Baik. Khalau, mana khalau? Bimakna min kalimati khala yakhlu. Khala yakhlu, ya. Khala yakhlu. Sama, khalau itu untuk hum. Ya. Khalau. Yani jama' mudzakkar salim wa huna yani fil madi. Yani dhamir mustatir bitaqdir hum huna. Al-khulu yani bi syai'. Mana al-khulu bi syai'? Yani al-infirad bihi. Idza khalau ila syayatinihim. Al-infiradu bihi, artinya itu berkumpul dengannya, menyendiri kemudian berkumpul dengannya, ya. Macam Rasulullah SAW, beliau berkhalwat, nah ini bahasanya ya, berkhalwat di Gua Hira dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya berdua dengan Allah azza wa jalla, menyendiri, artinya menyendiri, dan dia mengkosongkan dirinya, berkontemplasi kalau bahasa ininya ya, berkontemplasi, menyendiri untuk merenungi, ya, akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjauhkan diri dari hiruk pikuknya keviralan pada saat itu. Apa? Kekhurafatan, kebid'ahan, kesyirikan, kejahiliaan, dan itu membuat Rasulullah SAW penat, boring, ya, dengan kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Maka Rasulullah SAW, ya, ingin menyendiri dulu, berkhalwat di sini. Al-khulu bi syai'. Beliau ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-infiradu bihi. Baik. Artinya menyendiri. Syayatinihim. Nah, ini orang-orang munafikun, mereka itu menyendiri dengan siapa? Mereka nyaman menyendiri dengan syaitan-syaitan. Baik itu syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun syaitan-syaitan dengan kalangan manusia. Siapa mereka? Syaitan-syaitan ini. Di sini lihat. Ini jamak ya, syayatin, ya, syayatinihim. Ini syayatin jamak dari syaitan. Syaitanun, syaitanan isnani, dua syaitan. Kalau jamaknya syayatin. Syaitan. Asy-syaitan kullu ba'idin 'anil khairi, qaribun minasyarr. Yani yufsid wa la yuslih, atau yafsad, ya, wa la yuslah. Nah, ini ya.
Syaitan itu adalah kullu ba'id minal khair. Segala sesuatu yang jauh dari kebaikan. Ya, syaitan namanya. Dukun syaitan bukan? Syaitan. Karena jauh dari kebaikan. Maling, syaitan bukan? Jauh dari kebaikan. Sambo, syaitan bukan? Sambo. Dia hukum vonis mutiar dia ya. Jauh dari kebaikan. Apapun yang jauh dari kebaikan itulah syaitan. Nah ini ya. Maka jangan jauh dari kebaikan. Kalau enggak distempel oleh Allah sebagai syaitan. Nah, apalagi kita khairu ummah. Oh, sebaik-baik umat. Kok bisa-bisanya jauh dari kebaikan? Nah, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu. Khairu ummah itu adalah sebaik-baik umat yang kita diperintahkan untuk mengajak siapapun objek target yang kita dakwahi dengan kema'rufan, kebaikan, dakwah, nasihat, mau'izah hasanah ya. Apapun kebaikan itu kita ajak mereka semua. Dan ketika ada kemungkaran kita berusaha untuk mencegahnya semampu untuk kita bisa cegah. Kalau kita seorang aparat, seorang yang punya pangkat, seorang yang punya jabatan, mampu untuk mengubah dengan kekuasaan, ubah kemungkaran dan kemaksiatan tersebut dengan kekuasaan kita. Tidak mampu Ustaz, ya dengan lisan kita ngomonglah, ya enggak, minimal ngomong macam ini, ya ngomong, ya ngomong. Kita berusaha ngomong, kita punya komunitas, kita suarakan pendapat kita punya suara dan mampu untuk mengubah masyarakat kita dengan suara kita bicara. Tidak bisa juga dengan lisan, minimal dengan hati, ya enggak? Hati mengingkari itu. Ngomong dibungkam misalnya kan ya, lisan dibungkam, tidak bisa kita ngomong, kita tidak bisa bersuara. Paling tidak hati kita mengingkari itu. Ya Allah, dalam hati kan, saya jijik ya Allah dengan kemungkaran itu. Ya Allah, saya benci demi Engkau ya Allah. Kemungkiran itu, maksiat itu saya benci ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami dihindarkan dari kemaksiatan itu ya Allah. Anak cucu kami ya Allah jangan sampai terlibat dengan masalah-masalah maksiat itu ya Allah. Nah itu, jadi benci dalam hatinya ya, karena dia tidak mampu untuk berkuasa dan mengubah kekuasaan itu dengan kekuasaan. Dia punya lisan namun tidak bisa untuk menyuarakan nasihat-nasihat untuk mencegah kemungkaran tersebut ya. Nah ini kan ada situasi kondisi seperti itu ya, enggak? Minimal dengan hati di sini ya. Ini ba'id anil khair, jauh dari kebaikan. Qarib minasyarr, namun dekat dengan keburukan ya. Suka dengan yang buruk-buruk. Nah, itu syaitan namanya. Dengan miras suka dia. Iya enggak? Apalagi? Hah? Dengan apa? Suka. Ya, pokoknya dengan hal-hal yang haram dia suka ya. Dengan hal-hal yang haram dia suka. Durhaka sama orang tua suka dia. Nah itu, durhaka sama guru-gurunya suka dia ya. Siapa lagi? Kencing tempat umum gitu kan ya, suka dia gitu kan ya. Jangan kencing tempat umum ya, bahaya ya. Kencing di bawah pohon, iya, na'udzubillah min dzalik ya. Tidak cebok pula ya kan, di bawah itu ada anak-anak jin ya. Bisa borokan nanti ya, bahaya ya kan? Itu bisa marah itu. Jadi jangan sembarangan kencing di tempat liar. Ini sesuatu yang buruk-buruk bahaya. Qarib minasyarr. Kemudian yufsid wala yuslih, rusak, membuat kerusakan dan tidak pernah membuat perbaikan. Jadi yufsid wala yuslih. Jadi orang yang ngerusak. Nih lihat. Kalau ada orang yang dia membuat kerusakan, pastikan dia syaitan. Ada dia, pasti ada keonaran. Ada dia, pasti berbuat kerusakan. Nah, ini syaitan namanya. Ya.
dan tidak pernah membuat perbaikan. Nah ini, hati-hati. Baik itu dari golongan min insanin aujan, baik dari golongan manusia ataupun golongan jin. Ya. Kalau dukun dari golongan apa? Manusia. Ya, kan? Kalau dari golongan jin ada nggak? Banyak. Ya. Bahkan jin muslim pun, ya, jika Allah memerintahkan mereka untuk memerangi jin kafir, mereka perang. Ya. Dalam satu kisah, ini kisah Israiliyat. Jadi ada, mereka adalah jin-jin muslim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diturunkan dari atas langit menuju ke bumi untuk memerangi jin-jin kafir. Itu ada kisahnya. Jadi kisah Israiliyat, kisah dari Bani Israel. Ya. Jadi mereka pun berperang dengan jin-jin kafir. Nah ini ya. Dan kita ada tampak gini aja, masa mau kita ikutin jin kafir, sedangkan jin muslim pun memerangi mereka, kan gitu kan ya. Tapi kita juga tidak boleh bersinergi dengan jin muslim. Dalam artian di sini lakum dinukum waliyadin, kita ada masing-masing ranah wilayah masing-masing. Tidak boleh kita meminta bantuan kepada jin muslim sekalipun. Ya. Karena nanti akan dianggap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik hukumnya. Ya. Ustaz, tapi dia khodam, dia baik, dia jin putih. Wah, ya, dia mampu menolong. Tidak gitu caranya. Ya. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta bantuan, minta ke sesama manusia. Jikalau ya, memang itu dibutuhkan. Namun Rasulullah SAW bahkan melarang untuk kita meminta sesuatu kepada manusia. Bahkan ya, meminta sesuatu, ya, ada minta, misalnya dia di atas kuda, meminta seseorang untuk mengambilkan cambuk yang jatuh, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai sebegitunya kita dilarang, makruh untuk meminta bantuan kepada manusia. Kalau bisa dihindari, gitu kan. Apalagi meminta sesuatu yang besar. Nah, di sini ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia, apalagi kepada jin, yang pastikan akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Paham tuh? Paham ya? Ya. Jadi tidak ada jin muslim, tidak ada. Kita tidak boleh ya, meminta bantuan kepada jin muslim, apalagi jin kafir. Yang pastinya jin kafir itu afiliasinya ke dukun, dan dukun itu murtad. Di zamannya Umar bin Khattab, itu para penyihir, orang-orang dukun itu dipenggal sama Umar bin Khattab. Dipenggal. Dan banyak orang-orang Arab dulu yang mereka profesinya sebagai dukun. Jadi pahami? Ya, di sini, ya. Jadi tidak boleh kita berafiliasi dengan jin, baik itu muslim maupun kafir. Baik. Wal muradu bihim huna ru'asa'uhum fi syarri wal fasad. Maksudnya di sini adalah pentolan-pentolannya mereka, elit-elitnya mereka. Jadi pentolan-pentolannya tadi ahli keburukan, syaiton-syaiton ini, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Begitu ya. Fi syarri wal fasad. Dalam hal keburukan dan juga kejahatan, pengerusakan. Nah ini. Kalau manusia, siapa pentolannya? Orang Yahudi. Macam Bill Gates, nah, itu yang buat vaksin, yang buat corona itu ya, diantaranya dia itu. Ya. Katanya dari Wuhan, Cina. Ya mungkin Cina juga pemain. Ya sama aja pokoknya ya, setan semua pokoknya. Buh Cina, buh itu Bill Gates, Yahudi, ya antara dua ini pokoknya. Yang satu nggak percaya Tuhan karena komunis, yang satu lagi percaya Dajjal. Ya. Sedangkan Dajjal itu tipu tugasnya. Ya toh? Nah, iya. Sama aja. Nah, itu ruasa. Jadi Cina itu kan ya, sama Yahudi, nah itu gembongnya setan itu. Dari golongan manusia. Dari golongan jin ada nggak? Pasti ada. Ya nggak mungkin nggak ada. Ya, pasti ada. Kok kami nggak lihat? Jangan pula kita lihat ya.
Baik. Berikutnya, mustahzi'un min kalimati istahza'a yastahzi'u. Bimana ihtaqara yahtaqiru. Artinya mengejek. Mustahzi'un, mereka adalah orang-orang yang mengejek, mencemooh, menghina. Gitu ya. Al-istihza di sini al-istighfaf wal istiskhar bil mar'i. Artinya mencemooh, merendahkan, menghina, ya, mengejek seseorang. Dan al-istihza bi ayatillah, bi kalamir rahman, atau bi ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah haram. Wa huwa yakhruj an millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ay murtad. Ya. Jadi yang barang siapa yang mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Al-Qur'anul Karim, mengejek syariat Allah, mengejek janji Allah, mengejek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek syiar-syiar Islam, pastikan dia keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya murtad. Hati-hati ya. Jangan kita mengejek. Azan dibuat-buat, ya, dicemooh. Ada simbol-simbol Islam macam Ka'bah dihina, ya. Apalagi masih banyak yang punya jenggot, ya, kemudian dihina, ya. Syiar-syiar Islam semua dihina. Hati-hati, dia tidak sadar bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, artinya dia murtad. Aliyahzubillah. Nih, jadi orang-orang munafikun, orang-orang kafir, ya, aktivitas mereka dengan istihza ini itu sudah menjadi makanan mereka. Sudah menjadi makanan mereka. Tahu makan? Kalau sudah terbiasa makan, berarti kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu adalah istihza, mencemooh ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kebutuhan mereka itu, istihza ini adalah kebutuhan mereka. Mencemooh ayat-ayat Allah, mencemooh hadis-hadis Nabi SAW, ini sudah menjadi rumusnya. Ya. Kalau rumusnya 2 kali 2 berapa? 4. Jelas kan? Nah, ilmu pastinya kebutuhan orang kafir, kebutuhan orang-orang munafikun itu adalah istihza. Terutama orang-orang munafikunnya. Terutama orang-orang munafikunnya. Karena mereka tahu tentang Islam, namun mereka mengingkari Islam. Beda sama orang kafir. Orang kafir itu, ada yang kafir yang memang dia benar-benar kafir dan ya, membenci Islam. Ada lagi yang dia kafir karena ketidaktahuannya tentang Islam. Beda ya. Macam Abu Lahab, itu kafir, tulen, dan dia membenci Islam. Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf. Nah, ini dedengkot orang-orang kafir yang membenci Islam. Ada lagi mereka yang dulunya kafir, namun karena ketidaktahuannya banyak. Umar bin Khattab dulunya belum masuk Islam, mengingkari. Kemudian karena ketidaktahuannya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah sama halnya seperti itu. Rukana, ya, yang ikut tarung gulat dengan Nabi SAW, ya, dikalahkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya masuk Islam. Nah, ketika kalah itu, apa coba omongannya? Dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah tentang berkudanya, seni berkudanya Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Syekh, ya, Muhammad Ibnu Al-Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya 500 halaman tebalnya itu. Ketika dia ajak gulat, kan ditantang, ya, didakwahi, nggak mau masuk Islam Rukana. Sedangkan dia masih dari keturunan Bani Abdul Muthalib, masih satu nasab dengan Rasulullah SAW, Rukana ini, ya, termasuk ya, yang punya kedudukan lah, ya, di dalam keturunan nasab.
Didakwah masuk Islam dan masuk Islam. Malah nantang Nabi, ayo kalau gitu kita gulat aja. Kalau aku menang, aku masuk Islam katanya. Dia ajaklah gulat. Pertama kali kalah, 2 kali kalah, 3 kali kalah, capek dia. Langsung dia ngomong apa coba? Demi Allah ya, aku mengklaim dirimu bahwa kamu itu adalah seorang tukang sihir katanya. Tapi setelah itu dia mengakui bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Akhirnya masuk Islam dia. Tapi waktu pas pertama kali kekalahan itu kan nggak terima dia. Makanya dia mengatakan demi Allah, ya, aku pastikan bahwasanya kau adalah tukang sihir katanya kepada Rasul Muhammad SAW. Artinya nggak terima dia kalah. Karena selama ini tidak ada orang yang bergulat sama dia itu mengalahkan Rasulullah SAW, mengalahkan Rukanah ini. Kok bisa-bisanya bertemu dengan Rasulullah, dengan Muhammad ibn Abdillah, kalah 3 ronde, gitu kan ya? KO dia, pusing dia kan ya? Kok bisa-bisanya aku kalah katanya kan ya? Tidak terima dengan kalahannya, dia ngomong demi Allah katanya kan ya, bahwasanya aku nyatakan kau adalah tukang sihir katanya. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Ya, biasalah ucapan seorang ya, pejantan kan, kalau kalah tidak terima dia, kan begitu ya. Tapi dia mengakui akhirnya kekalahannya. Ya, emang Rasulullah kuat kok, Muhammad kuat, gitu kan ya. Akhirnya dia mengakui dan dia memeluk Islam. Karena kalau orang Arab pegulat, ya, petarung, fighter, kalau emang dia apalagi orang Arab ya, dia punya prinsip dalam taruhannya, kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Dan dia mengaku kalah, ya sudah, dia akhirnya memeluk Islam. Tapi kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terus belajar tentang Islam. Nah ini ya. Baik. Tadi kembali kepada orang-orang yang kafir karena kejahiliaannya, karena kebodohannya. Beda ya. Kalau orang munafikun, ini jelas. Kalau orang munafikun tulen dengan orang kafir tulen, kebutuhan mereka adalah al-istihza. Itu sudah menjadi makanan konsumsi mereka. Menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tughyan. Mana tughyan? Mujawazatul haddi fil amri wal israfu fihi. Ya. Melampaui batas dalam sebuah perkara. Ya. At-tughyan, melampaui batas dalam sebuah perkara. Artinya apa? Melanggar perintah Allah, itu maksudnya. Perintah Allah apa? Misalnya untuk sholat, namun dilanggar perintah sholat. Perintah Allah itu untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan, namun dilanggar perintah Allah itu untuk kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Diperintah kita untuk sinau baca Al-Quran, namun kita tidak membaca dan belajar Al-Quran. Itu kan, itu namanya mujawazatul had fil amr wal israfu fihi, dan ya, berlebih-lebihan di dalam perkara itu. Misal di sini kita melakukan sebuah ekspansi jihad, ya enggak? Kan Rasulullah sangat membenci jikalau ini musuh sudah kalah, kita tidak boleh untuk membunuh orang-orang tua, masyayikh, menembang pohon, itu tidak boleh. Membunuh anak-anak kecil, itu tidak boleh. Membunuh wanita-wanita, itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah di sini al-israfi, berlebih-lebihan dalam membunuh mereka. Ini orang kafir dari bunuh, tapi karena jengkel dan seterusnya dimutilasi. Wah, itu israf namanya. La yajuz, haram hukumnya. Wah. Atau melihat, oh itu orang tua, itu kan ya, itu orang tua yang apa namanya, kecuali kalau orang tua itu benar-benar dengkotnya ya, beda. Ini orang tua habisin pula, semua orang kafir dihabisin semua. Perempuan yang lagi hamil tebas juga. Astagfirullahaladzim. Itu namanya israf ya, at-tughyan ya, at-tughyan, at-tugha ya, atau gut, itu kan ya, itu bahasanya. At-tughyan itu adalah perbuatan yang melampaui batas ya, yang tidak manusiawi, itu at-tughyan. Macam siapa? Fir'aun. Nah, Fir'aun itu sudah melampaui batas. Disuruh untuk taat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, malah dia mengaku sebagai Tuhan. Tuh. Ya kan. Apalagi israfnya? Membunuh anak-anak, bayi-bayi, laki-laki, dibunuh semua tuh.
Itu di situ israfnya. Makanya tughyan dalam surat Al-Fajr, Fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Mereka itu yang membuat kerusakan ini nih, tughyan ini nih. Di mana? Di negeri-negeri itu, di negeri Mesir pada saat itu. Tuh mereka taghaw fil bilad. Orang Fir'aun, ya. Siapa lagi? Kaum Ad. Itu mereka membuat kerusakan. Nih. Lampaui dari batasan itu. Tidak manusiawi lagi mereka. Sambo itu termasuk tughyan itu. Sambo itu. Ya. Sambo lagi. Taib. Al-amah. Apa al-amah? Lil qalbi. Nah, ini al-amah itu buta. Namun di sini butanya sama al-um. Kalau al-um itu butanya untuk mata. Ya, kalau umyi lil basar. Kalau al-um lil basar, butanya untuk mata. Kalau al-amah itu butanya untuk hati. Jadi hatinya sudah tidak mampu untuk melihat mana yang hak, mana yang batil. Taunya batil semua yang dilihatnya. Gitu kan ya. Ada nggak orang kayak gitu? Ya ada. Sambo itu diantaranya. Gitu kan ya. Sambo lagi. Ya. Kasihan Sambo ya. Tidak apa-apa. Itu objek kita saat ini ya. Al-amah. Jadi buta hati. Tidak mampu melihat mana yang haram, mana yang halal. Taunya haram semua, halal. Maksudnya itu haram dianggap halal sama dia. Yang haram ya halal, yang halal ya haram gitu ya. Gitu kan. Nah itu. Jadi al-amah itu adalah buta hati. Nuraninya itu tidak mampu lagi peka. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pokoknya habisin semua. Begitu kan ya. Adamu ru'yati wa ma yantaj anhu minal hayrati wa dhalal. Tidak mampu, ketidakmampuan untuk melihat ya, dan tidak menghasilkan ya, darinya kecuali itu hanya al-hirati wa dhalal, kesesatan, penyimpangan ya. Ini penyimpangan dan kesesatan. Nah ini jadi tidak mampu melihat hati itu ya. Dan yang dihasilkan itu adalah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Tuh al-amah. Ya'mahun tadi ya. Ya'mahun. Baik. Ishtarau. Apa ishtarau? Di mana istabdalu bil huda wa bil huda ad-dalalata ay tarakul imana wa akhadul kufra. Jadi mereka itu ini membeli ya, istar itu membeli artinya. Di sini ya kan membeli itu kan menukar barang. Saya beli, saya menukar dengan uang, inti jual dengan saya jual dengan apa? Ana beli dengan uang, inti jual dengan barang inti, kan begitu kan? Itu namanya asyira. Ya. Di sini istabdalu, mereka menukar yang seharusnya mereka punya iman, hidayah, ya. Namun dia beli uang yang seharusnya keimanan mereka, namun ya, hidayah mereka tukar dengan dolalah. Ya. Produk yang mereka beli itu adalah kesesatan di sini. Gitu ya. Aitarakul iman, mereka meninggalkan keimanan mereka. Modalnya mereka, uang fulusnya yang seharusnya adalah punya asetnya mereka gadaikan. Itu kan ya. Mereka jual, itu kan ya. Kemudian ditukar dengan kekufuran, iya. Mereka mengambil kekufuran itu. Padahal seharusnya iman sudah ada di mereka. Orang munafikun seharusnya kan sudah ada iman mereka. Namun mereka gadaikan toh, mereka tukar. Begitu. Keimanan mereka itu dengan kekufuran mereka. Mereka mendatangi ya, jin-jin, syaitan-syaitan, begitu kan ya. Karena mereka sudah merasa nyaman dengan itu dan mereka dibutakan hati mereka. Tidak mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Baik. Tijaratuhum. Mana tijaratuhum huna? At-tijarah daf'u ra'si malin li syira'i ma yarbah idza ba'ahu. Ya. Jadi membayar ya. Ra'su mal, modal ya. Jadi membayaran modal untuk membeli sesuatu ma yarbah, dari sesuatu yang nanti ada profit ketika dia menjualnya. Ya. Gitu kan ya. Kita punya modal. Ya, modal usaha. Kita berusaha untuk membeli barang, ya, sesuatu barang. Kemudian kita berusaha nanti ketika kita membeli itu, kita jual lagi, kita ada keuntungan profit. Ya enggak? Itu namanya at-tijarah.
Ilmu ekonomi ya. Kalau ilmu ekonomi itu apa? Menurut siapa namanya? Siapa itu, Mas? Ahli ekonomi? Yang ini modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya. Aduh. Adam Smith. Iya, lupa saya. Iya, Adam Smith. Nah, itu si Adam Smith ini itu ahli ekonomi liberal. Iya, kapitalisme. Iya. Seorang kapitalis, ya gitu. Ekonomi konvensional sistemnya adalah bagaimana dia punya modal sekecil-kecilnya, seminim-minimnya dan keuntungan sebesar-besarnya. Namun boleh nggak dalam Islam seperti itu? Ya boleh saja, asalkan sesuai dengan syariat. Nah, Adam Smith dia menggunakan ini sebagai hukum kapitalis. Halal haram hantam. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Di sini hal haram hantam. Coba kalau dalam hukum Islam boleh modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, namun dengan syarat, dengan hak dan menghindari dari segala bentuk kebatilan. Begitu kan? Jelas kan? Dan nanti untuk hasilnya ada zakat mal yang dikeluarkan. Jelas kan? Jelas. Itu kalau perdagangan menurut Islam. Baik. Harus jelas ya di sini. Wal munafiqun huna dafa'u ra'sa malahum wa huwa al-iman li syira'il kufr amilin ay yarbahu 'izzan wa ghinan fid dunya fa khasiru wa lam yarbahu idza dhallu yani wa 'udhibu waftaqiru bi kufrihim. Nah ini ya. Orang-orang munafik di sini mereka ya, membayar apa? Modal mereka di awal, apa modal mereka? Iman mereka di sini nih. Wa huwal iman. Ini Rasul mal mereka ini, modalnya mereka itu adalah iman mereka. Namun mereka membeli kekufuran yang jadi masalah. Ya. Mereka berharap amilin, mereka berharap rojin di sini. Ya, mereka berharap untuk mendapatkan keuntungan, izan, kemuliaan, ghinan, ya, kemuliaan juga, kekayaan, fit dunia, di dunia. Ya. Mereka ingin mulia. Kan orang-orang munafik sekarang, mereka ingin mulia toh, ingin kekayaan toh. Oh iya. Dikasih uang mau, kasih jabatan mau, kan begitu kan ya. Tapi di dunia sesungguhnya fa khasiru wa lam yarbahu, mereka itu rugi, mereka itu bangkrut, mereka tidak mendapatkan keuntungan profit ya. Idzullu wa udzibu, bahkan mereka itu dihinakan oleh Allah ya. Sejatinya hakikatnya itu mereka dihinakan oleh Allah dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, waftaqiru bi kufrihim, dan dihinakan serendah-rendahnya dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ada yang mereka dihinakan Allah, ada. Sebelum nanti mereka diwafatkan Allah di alam barzakh, pastikan ya, dihinakan, ya diazab, apalagi nanti di akhirat. Nah ini, itu kalau sudah di alam barzakh sudah dikasih azab sama Allah, udah endingnya pasti ya, azab pula ya, sampai akhirat nanti. Auzubillah, summa na'udzubillah. Baik, ini ya. Kemudian al-muhtadi, al-muhtadun as-saliku sabilan qasidatun tasilu bihi ila ma yuridu fi aqrabi waqtin wa bila ina'in والضال خلاف المهتدي وهو سالك سبيلا غير قاصدة فلا تصل به إلى مراده حتى يهلك قبل الوصول. Ini ya, al-muhtadi as-salik wa sabilan. Jadi orang yang meniti sebuah jalan qasidatan tasilu bihi, yang dimana jalan tersebut yang menginginkan, yang dengannya itu menuju kepada apa yang diinginkannya, fi aqrabi waqtin, ya, di sedekat-dekatnya waktu, wa bila ina'in, ya, tanpa ya, adanya penyesatan, tanpa adanya kesesatan, ya, khilafal muhtadi, ya, berkebalikan dengan al-muhtadi, wa huwa salik, yaitu adalah ya, ini berkebalikan dengan al-muhtadi ini. Kalau muhtadi kan dia menuntut jalan yang lurus, maksudnya mendapatkan petunjuk hidayah. Ana tujuan dari Arjuwinangun ke sini, jelas tujuannya kemana? Ke khairu ummah, ya kan ya. Benar-benar ana diberikan petunjuk hidayah dari Allah untuk mengarahkan ya, perjalanan ana ya, dari Arjuwinangun menuju ke khairu ummah, kan begitu ya. Kan jelas ya. Sedangkan as-salik ini, al-muhtadi ini berkebalikan dari yang diberikan petunjuk Allah. As-salik sabilan, yang dia meniti jalan, yang dia tidak punya niat untuk sampai kepada tujuannya.
sampai dia hancur sebelum tiba di lokasi tujuan itu, objek itu. Begitu ya. Baik. Bisa dipahami? Jadi orang-orang al-munafiqun itu mereka tidak al-muhtadi, mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, dan niatnya tidak ingin sampai kepada tujuan itu. Tujuannya dia punya tujuan yang lain. Tujuan tadi mengejar kemuliaan dan kekayaan dunia. Ingat ya, semuanya dunia semua. Ini yang mereka kejar. Itu orang-orang munafikun. Tapi insyaallah sampai di sini. Kita akan bahas lagi pada ma'al ayat pada next ya, pekan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum ya syabab. Allah yahfazukum jami'an, tetap semangat. Ya, mudah-mudahan Allah berkati ilmu antum. Allah muliakan antum dan Allah kayakan antum. Ya, secara hati dan insyaallah kaya finansial di dunia dan insyaallah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Nakhtatim darsana hadhihi al-lailah bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa bi ridha wal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.